Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Kinggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Kinggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu ini, notasi ilmiah. Ada dua cabang di sini, yaitu yang pertama kutipan, yang kedua notasi ilmiah. Kutipan kita akan bahas satu persatu. Kutipan dibagi menjadi dua. Kita akan bahas tentang kutipan dulu. Kutipan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, disertai maupun penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis, sudah tentu mengutip dari buku atau karya orang lain. Nah, itu yang disebut kutipan. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Contohnya Kref 2001 179 sampai 180. Kutipan langsung juga ada dua, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, kalau yang tadi kutipan langsung, sekarang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Ya, itu tidak langsung. Misalkan contoh itu Widodo 2008-2-11. Nah, itu kutipan secara tidak langsung. Nah, untuk kutipan sudah kita bahas semua. Kita bergeser ke notasi ilmiah. Ada tiga teknik yang populer yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, yakni footnote, body note, dan endnote. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu footnote. Footnote atau catatan kaki adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang ditemukan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Yang kedua yaitu body note. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Jadi body note itu berada di dalam narasi tersebut atau berada di dalam kalimatnya. Kalau footnote tadi ada di bagian bawah kertas seperti di sini. Nah, namanya kita sering menyebutnya catatan kaki. Nah, pada body note ada ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan, menulis nama aktif pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Yang terakhir, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, yang ketiga yaitu endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk endnote ini berada di akhir narasi. Misalkan ada suatu kalimat gitu, terus ada endnote-nya. Nah, setelah kalimat itu selesai baru ditaruh endnote.
Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai keperluan, terus menampilkan kutipan baik kutipan langsung ataupun tidak langsung, terus menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Nah, ini kenapa katanya tadi ada 3 kok sekarang ada 4 gitu. Nah, untuk yang sering digunakan itu memang ada 3. Nah, yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, dan atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan hubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis, maupun disertai. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah untuk letaknya daftar pustaka itu setelah bab simpulan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung hubungi saya. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.